Yes, and tonight's session, we're going to be talking about getting offended. Nah, malam hari ini masih lanjut. Ingat kita berkata kan 1 bulan ini temanya kita mau belajar tentang tersinggung. Artinya tidak boleh tersinggung ya. We know that getting offended is a sin. Nah, kita tahu ya. Jadi sampai hari ini kita udah belajar. Nah, kalau orang itu tersinggung ya. Tersinggung itu termasuk dosa ya saudara. And we also know that those unfaithful Christians always get offended and angry with God. Dan kita juga tahu ya, Kristen yang abal-abal, Kristen yang KTP kerjaannya selalu cepat tersinggung, mau tersinggung terus. But in this session, we're going to look at getting offended from a different angle. Nah, tapi di sesi ini kita akan mempelajari tersinggung dari sudut pandangan yang berbeda. For today's session, the title is When God is Offended. Sesi ini, oke, saya terangkan sedikit ya. Kalau sesi pertama, boleh nggak Kristen tersinggung? Betul? Ya. Terus sesi kedua, tersinggung oleh Tuhan. Betul? Sesi ini, emang apa yang bisa kita lakukan sehingga Tuhan bisa tersinggung loh. Oke, bisa nggak kita melihat dari sudut pandangan seperti ini? Jadi judulnya, ketika Tuhan tersinggung atas kelakuan kita. Many of us may even ask ourselves this question: how is it possible for God to get offended if God is all about unconditional love? Banyak sekali orang akan nggak mengerti ya, dan mereka akan berkata, loh, Tuhan emang bisa marah atau tersinggung oleh kita? Bukankah Tuhan adalah maha kasih dan dia cuma kasih doang? Kalau dia cuma kasih, kok dia bisa marah atau tersinggung oleh perilaku kita? Now let us take a look at what Scripture says. Ayo, jangan tebak-tebak, jangan main dengar-dengar apa yang dunia katakan. Ayo kita dengar apa yang firman Tuhan katakan sendiri dengan jelas. It's very important, my friends, that we do not try to interpret God's word. Sangat penting agar saudara tidak mentafsirkan maksud Tuhan. Because when you read the Bible, we need to really understand the context of Scripture. Sebab sewaktu saudara baca firman Tuhan, saudara harus benar-benar ngerti apa sih maksudnya. And when you read it carefully, you know that there is no need for us to interpret God. Dan jikalau saudara memiliki hati yang murni dan baca secara jelas firman Tuhan, saudara akan mengerti benar-benar sebetulnya firman Tuhan itu udah sangat jelas, tidak perlu ditebak-tebak lagi, tidak perlu ditafsirkan lagi. When people are not honest, they read the Scripture trying to find loopholes. Tetapi sewaktu saudara tidak memiliki hati yang murni, sewaktu saudara membaca firman Tuhan, pasti cenderung saudara akan memelintir atau memutarbalikkan firman Tuhan sesuai dengan alasan ataupun kemampuan saudara So sendiri. many people will try to twist the word of God to suit their error. Jadi kenapa sih kok firman Tuhan yang sama orang-orang baca artinya bisa berbeda-beda? Karena hati manusia yang tidak murni yang selalu mau memelintir kebenaran firman Tuhan. But people who are honest, Tetapi untuk orang-orang yang jujur dan hati mereka murni, people who are faithful to God, orang-orang yang cuma mau setia kepada firman Tuhan, when they read the Bible, they will only look for what they can obey. sewaktu mereka membaca firman Tuhan bukan lagi tentang apa yang bisa mereka dapatkan, tetapi apa yang bisa mereka lakukan agar hidup mereka taat kepada firman Tuhan. So you understand the difference Jadi now, my saudara friends? bisa mengerti ya, bisa mengerti perbedaannya di mana sekarang? We don't look at Scripture and try to interpret God. Kita tidak lagi membaca firman Tuhan dan menafsirkan Tuhan apa sih maksudnya. We don't want to twist the word of God to support our own Dan kita error. juga tidak mau membaca firman Tuhan melihat apa yang membawa keuntungan bagi diri kita. Itu artinya hati yang tidak murni. As the children of God, we must read the Bible and obey the word of God. Tetapi sebagai anak Tuhan yang sejati, cara kita membaca firman Tuhan adalah selalu memiliki hati yang murni dan bertanya kepada Tuhan, apa yang bisa aku lakukan dari kebenaran-Mu? Apa yang bisa aku perbaiki dari firman-Mu? So does God get offended? Jadi pertanyaannya, bisa nggak Tuhan tersinggung? Answer is yes.
Jawabannya adalah iya, bisa loh. How do I know that? Caranya gimana saudara tahu secara Because this pasti? is not my theory. Sebab ini bukan cuma sekedar teoriku loh. Let us take a look at Psalms 139, reading from verse 23 to verse 24. Ayo sama-sama kita baca di Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting life. Selidiki aku ya Tuhan, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku yang cemas. Tunjukkan apapun dalam diriku yang menyinggungmu. Dan tuntunlah aku di jalan kehidupan abadi. Why do you think David is saying to God, test my heart? Saudara ngerti nggak kenapa Daud berkata kepada Tuhan, ujilah aku. Why do you think David is saying to God, check my thoughts? Kenapa Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan ini loh, ketahuilah pikiranku. Search my heart and test my thoughts so that you can help me to see if there's anything in me that is offensive to you. Apa yang dimaksudkan Daud adalah dia minta kepada Tuhan, Tuhan ujilah aku, ketahuilah pikiran-pikiranku, agar di kehidupan ini engkau menolong aku, agar aku tidak menyinggungmu. Yes, my friends. Iya loh saudara. Are you walking with God in this manner today? Apakah engkau caramu menyembah Tuhan, cara kamu berjalan dengan Tuhan adalah dengan motif yang seperti ini? Or today, are you still watching pornography, sinning against God, lying and cheating and say, I'm under grace? Atau hari ini kamu cuma sekedar Kristen doang, oke? Ya beribadah, tetapi masih nonton pornografi, masih marah-marah, masih melakukan hal-hal yang tidak benar, dan tujuanmu baca firman juga untuk mendapat keuntungan, dan engkau masih berkata, enggak apalah, aku kan dibawa kasih karunia, aku kan udah selamatkan, sekali selamat aku harus selamanya selamat. So now I hope you can understand. You need to live according to the word of Saya God. berharap saudara mulai ngerti engkau harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. So yes, God can get offended. Iya saudara, baca sendiri firman Tuhan. Tuhan bisa loh tersinggung oleh kelakuan saudara. God is offended when Christians disobey. Apa yang terjadi? Kenapa Tuhan bisa tersinggung? Tuhan akan tersinggung sewaktu Kristen tidak taat kepada firman-Nya. Meaning, the wicked who do not genuinely repent from their sinful practices. Artinya orang-orang jahat ini tidak peduli Kristen atau ini ya udah mengaku Kristen. Orang jahat ini artinya orang yang tidak pernah mau bertobat walaupun ngakunya Kristen. God is offended when we fast for the wrong reasons. Apalagi yang bisa menyinggung Tuhan, Tuhan bisa tersinggung pada saat kita berpuasa tetapi dengan alasan yang salah. We should only fast for His purpose according to His will. Sebab berpuasa itu harus sesuai dengan tujuan dan kehendaknya. And remember, in this third point, God is offended when we partake of the Holy Communion in an unworthy manner. Yang ketiga, apa yang bisa menyebabkan Tuhan tersinggung sewaktu kita ini mengambil perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak. Jadi ada 3 hal yang akan menyinggung Tuhan. So the Bible tells us when God is offended, He will demand every offense to be accounted for by those who continue to offend Him. Jadi firman Tuhan berkata, ketika Tuhan tersinggung, Dia akan menuntut setiap pelanggaran untuk dipertanggungjawabkan. Yes, my friends, please be very aware. Iya, saudara, tolong sadar. The Bible says in Romans 6:23 that the wages of our sinful rebellion is eternal death in the fire. Roma pasal 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, pemberontakan dosa kita adalah kematian kekal di dalam api. Okay, now let us look at what is disobedience. Ayo sama-sama kita lihat ya, poin yang pertama, apa sih ketidaktaatan kita yang menyinggung Tuhan?
Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. These 6 things the Lord hates. Indeed, 7 are an abomination, extreme disgust and hatred to him. A proud look, the spirit that makes one overestimate himself and underestimate others. A lying tongue and the hand that shed innocent blood. A heart that manufactures wicked thoughts and plans. Feet that are swift in running to evil. A false witness who breathes out lies even under oath, and he who sows discord among his brethren. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Keenam hal ini dibenci Tuhan. Sesungguhnya 7 adalah kekejian, kejijikan, dan kebencian yang luar biasa baginya. Ini di versi Alkitab nggak ada ya, jadi ini tolong di capture. Oke, di sini dinyatakan sangat jelas kejijikan dan kebencian yang luar biasa bagi Tuhan. Mata sombong yang membuat seseorang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan orang lain. Lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah, hati yang membuat pikiran dan rencana jahat, kaki yang cepat berlari menuju kejahatan, saksi dusta yang menyebarkan kebohongan, bahkan dibawa sumpah. Dan dia yang menabur perselisihan di antara saudara-saudaranya. You know, many Christians like to declare and proclaim that, oh, God is love. Banyak sekali Kristen kesukaannya cuma tahu satu. Tuhan adalah kasih, nggak tahu yang lain lagi. Tuhan maha kasih, titik. Itu doang. And his love is unconditional. Dan banyak sekali Kristen berpikir seperti ini. Kasih Tuhan tidak berkondisi, titik. Even if you continue to sin, it's okay. Bahkan jikalau engkau terus-menerus berdosa, apakah begini masih oke? Kasih masih tidak berkondisi? No matter what happens, you will be Apapun yang forgiven. engkau lakukan, engkau tetap akan diampunin biarpun engkau tidak pernah bertobat. Because his love is unconditional. Sebab kasih dia tidak berkondisi. Is that even correct, my friends? Apakah ini kebenaran firman Tuhan, saudara? Ada nggak di firman Tuhan? Yes, we know God is love. Ya, siapa yang tidak tahu Tuhan Maha Kasih? Semua orang tahu. But we also read according to the Bible that God can get offended because he hates sin. Tapi saudara, baca sendiri. Baca, ini tercatat di Alkitabmu. Tuhan yang Maha Kasih juga bisa marah dan membenci dan merasa jijik atas dosa kita. And many Christians, they proclaim to love Jesus. Dan banyak sekali Kristen taunya cuman di bibir mengatakan, Tuhan aku mengasihimu. And they continue to live in their sinful pleasures in the name of Jesus. Tetapi kelakuan mereka terus-menerus melakukan hal-hal yang berdosa, tetap masih pakai nama Yesus. And this is what they say. They expect God to accept their sinful lifestyle, their character, and their practices. Dan ini yang mereka katakan, Tuhan engkau kan maha kasih. Jadi apapun kelakuanku, apapun tindakanku yang jahat, pastilah engkau akan mengampunin aku. Itulah kelakuan mereka. And when they continue in their sinful practices, they continue to demand more blessing from God. Dan dengan hal yang sama, mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Masih ngotot. Engkau harus memberkati aku ya. Aku sebagai anak Tuhan harus diberkatin ya. So you see, in their life, there is no genuine transformation. Lihatlah saudara, Kristen-Kristen semacam ini di kehidupan mereka tidak pernah ada perubahan yang nyata. Sunday after Sunday, they go to church, they praise God. Minggu demi minggu mereka beribadah, mereka pergi ke gereja dan mereka menyembah Tuhan. They say God is good. Mereka menyatakan Tuhan engkau baik. And they declare more blessing, Dan mereka more wealth. mendeklarasikan lebih banyak lagi aku diberkati, lebih sukses lagi aku, more healing. lebih lagi aku disembuhkan. And they continue to sin. Tapi mereka terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak benar. And there is no transformation. Dan engkau akan melihat Kristen semacam ini tidak akan ada perubahan dan ini kesembuhan di dalam kehidupan mereka secara rohani. And God says, I hate the proud. Sebab Tuhan berkata, aku benci dengan yang sombong. Who are the proud? Siapa sih yang sombong?
people who think they are spiritually above everyone else. Siapa sih yang sombong? Orang-orang yang menganggap mereka ini, oh rohani, sok rohani lah, sok agamawi. Those are the people who like others to acknowledge them as prophets and apostles. Orang-orang yang menamakan diri sendiri, ini loh aku hebat ya, aku spesial ya, aku rasul ya, aku nabi ya, jadi kalian semua harus nunduk. So they like to give themselves fancy titles. Ya, inilah mereka yang suka memberikan ini gelar diri sendiri sebagai yang lebih hebat. But you look into their lives, you know they are not right with God. Tetapi sewaktu engkau melihat kelakuan mereka di balik layar, engkau tahu secara pasti mereka tidak benar terhadap Tuhan. God says, I hate the proud. Tuhan berkata, aku benci dengan yang sombong. And they are the Christians who are too proud to acknowledge their error and repent from their habitual sins. Dan siapa sih yang sombong? Mereka adalah Kristen-Kristen yang terlalu sombong untuk mengakui kesalahan mereka dan mau berubah. Because all these people, they are so proud and they believe in their heart that they are better than others. Orang-orang semacam ini mereka begitu sombong, pokoknya kalau salah semua orang salah, mereka sendiri yang benar. They talk down to people with disrespect. Mereka sewaktu ngomong kepada orang, meremehkan orang lain. Many people who are proud, they look down on the poor. Banyak sekali orang-orang yang sombong, mereka menganggap remeh orang-orang yang lebih kekurangan. Even though they themselves may not be financially well-to-do. Bahkan bisa jadi loh, mereka sendiri tidak begitu kaya, tetapi bisa meremehkan orang yang lebih rendah loh. You see, a lot of these proud people, they like to oppress others and they are often very abusive with their words and even with their actions. Siapa sih orang-orang sombong? Orang-orang sombong adalah orang-orang yang suka merendahkan orang lain, tidak dengan hormat memandang rendah yang miskin. Dan kata-kata mereka sering begitu kasar. Itulah orang-orang yang sombong. Let us not look at other people and criticize other people. Tetapi hari ini, malam ini ya ingat ya, firman adalah cermin. Jadi bukan kaca pembesar orang lain. Jadi kita belajar ngaca dulu, ngaca diri sendiri dulu ya. The question we should be asking ourselves is, am I proud? Pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah, aku ini orang sombong bukan ya? You can tell very easily. How do you treat the service staff? Nah, caranya kita tahu kita sombong atau enggak ya? Gampang loh. Gimana cara kita memperlakukan orang yang melayani kita? Are you the type that like to scold the waiter and the waitress when they give you the wrong order? Apakah engkau adalah orang yang suka marah-marah kepada pelayan jikalau kamu order itu ordernya keluarnya salah? Are you the kind of person that like to get angry with people who are serving you? Apakah engkau adalah tipe orang yang suka kasar atau cepat marah kepada orang yang melayanimu? Are you the kind that like to scold your helper at home? Apakah kamu adalah orang-orang yang suka marah-marah kepada pembantumu di rumah? So what is the most important question, my friends? Jadi pertanyaannya yang terpenting itu seperti apa sih, saudara? We shouldn't be wondering who is proud, Sebetulnya kita tidak perlu nanya siapa ya yang sombong ya. but we should be asking ourselves, Tetapi kita seharusnya bertanya kepada diri kita sendiri. in the eyes of God, am I proud? Di hadapan Tuhan, apakah aku dianggap orang yang sombong? God says, I hate all liars who intentionally deceive others. Tuhan berkata, aku benci semua pendusta yang dengan sengaja menipu orang lain. Those false teachers who like to twist scripture for their own profit. Mereka juga termasuk guru-guru palsu yang suka memutarbalikkan Alkitab atau firman Tuhan demi keuntungan mereka sendiri. They like to use it for false teaching. They like to promote Christian Science by the Word of Faith movement. Mereka adalah orang-orang yang suka mempromosikan, ini ilmu Kristen dengan gerakan kata-kata iman yang berkelebihan. These people continue to proclaim wealth and healing. Orang-orang semacam ini terus-menerus mendeklarasikan lebih banyak berkat, lebih banyak disembuhkan. Not according to scripture, but according to Christian Science. Tetapi bukan secara mengambil firman Tuhan yang murni dan mutlak, tetapi firman Tuhan ditambah-tambah dengan yang dinamakan Christian Science.
God detests people who lie and cheat that harms others. Tuhan juga sangat membenci orang yang berbohong, orang yang menipu, dan yang merugikan orang lain. Those who practice fraud, Ponzi scheme, even elaborate scams to lure the unsuspecting. Orang-orang yang mempraktekkan penipuan, skema Ponzi, penipuan yang ini mempunyai unsur memikat orang. Asking people to invest in a lot of strange type of investment, promising a lot of returns. Ya, penyelewengan dana, But at the- investasi yang tidak nyata. But at the end of the day, many people lose all their money. Dan akhirnya menyebabkan banyak sekali orang hilang duitnya, hilang investasinya. God hate those people who always practice the misappropriation of church funds for personal gain. Tuhan juga sangat benci orang-orang yang tidak jujur atas keuangan gereja, yang sembarang ngambil uang gereja untuk keserakahan pribadi mereka. These are the people that God hates the most. These are the liars that are the most detestable. Inilah orang-orang yang Tuhan sangat benci dan dianggap menjijikkan di mata Tuhan. They use the name of Jesus to collect money from their members. Mereka memakai nama Tuhan Yesus untuk mengambil uang dari jemaat-jemaat. And instead of helping the poor, Dan uangnya setelah diambil bukan untuk menolong orang miskin, janda-janda, they themselves become multi-millionaire. tetapi untuk menguntungkan diri pribadi sendiri, menjadi diri sendiri kaya raya. While they eat in high-end restaurants, Sewaktu mereka makan di restoran yang mahal, their members eat in the warung. jemaat mereka makan di warteg. So you see, my friends, Lihatlah saudara, these are the worst kind of liars. inilah penipu yang paling kejam. When they cheat God's people for their Sewaktu personal gain. mereka menipu umat-umat Tuhan demi untuk kepentingan mereka sendiri. God also hate liars who cheat on their spouse. Tuhan juga sangat membenci penipu yang menipu pasangannya. And God especially hate those people, the liars, who borrow money with no intention to return. Tuhan juga sangat membenci orang-orang yang pinjem duit tanpa niat untuk mengembalikannya. Many of these people, after they are caught, they say they repent. Dan setelah orang-orang ini tertangkap, mereka ngakunya sih mereka bertobat ya. When we read in Bible, you know Zacchaeus repented. Ya, sewaktu kita baca ya di firman Tuhan, nah, kita tahu Zakheus, oke. Zakheus benar-benar bertobat. For whatever he cheated, he returned to each person 4 times. Buktinya apa sih Zakheus kenapa dikatakan dia bertobat? Apa yang dia utang, apa yang dia salah gunakan dari orang-orang, dia kembalikan 4 kali lipat. Yeah, that, my friends, is called genuine repentance. Itulah saudara yang dinamakan pertobatan sejati. I hope now you can understand who are the true Christians and who are the false teachers. Saya berharap dari sini saudara mulai bisa mengerti dan bisa melihat yang mana yang Kristen sejati, yang mana yang abal-abal. God says, I hate those who shed innocent blood. Tuhan berkata, aku benci mereka yang menumpahkan darah orang tidak bersalah. Example, Cain killed Abel out of jealousy. Contoh, Kain membunuh Abel karena iri hati. David murdered Uriah out of lust, greed, and adultery. Daud membunuh Uria karena nafsu, keserakahan, dan perzinahan. These are examples in the Bible Ini adalah contoh-contoh yang ada di Alkitab ya, that gives us a clear understanding of what is shedding innocent blood. yang mengajarkan kita apa sih maksudnya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. But in today's context, Tetapi iya di konteks di zaman now sekarang. the Bible tells us when we have unforgiveness, hatred, or bitterness towards others, Firman Tuhan berkata, pada saat kita memiliki sikap yang tidak mau mengampunin, penuh dengan kebencian ataupun kepahitan kepada orang lain, we have already committed murder in our itu minds. sama dengan pembunuhan di dalam pikiran kita.
We shed innocent blood when we verbally or physically attack others out of our own insecurity. Kita juga menumpahkan darah tidak berdosa ketika kita secara verbal ataupun fisik menyerang orang lain karena ketidakamanan diri kita sendiri. Give you a simple example. Saya kasih contoh ya, contoh. When the husband attacks the wife, Sewaktu suami menyerang istrinya, perhaps out of his frustration, mungkin ya karena ini lagi marah, lagi frustasi, or the wife attacks the husband, atau istri sedang menyerang suaminya. perhaps also out of her own frustration. Ya, karena kemarahan dan frustasi dia. So you understand, my friends? Apa yang terjadi? Ya, saudara ngerti ya maksudnya ya. God say, keep the peace. Tuhan berkata, jagalah damai. Do not quarrel and fight. Berhenti berantem, berhenti Do not bertengkar. shed innocent blood. Jangan lagi menumpahkan darah yang tidak berdosa. At the end of the day, the children are the one that suffer. Sebab nanti anak-anaklah yang akan menderita. Yes, the children are innocent. Iya, anak-anak tidak berdosa. Why must the children always have to pay for the mistakes of the parents? Kenapa setiap kelakuan orang tua yang tidak benar, anak-anaklah yang harus membayar harga? God says, I hate those that manufacture wicked thoughts and plans in their heart with the intention to harm or destroy others. Tuhan berkata, aku benci mereka yang membuat pikiran dan rencana jahat di dalam hati mereka. Yes, even Christians do that. Iya, Kristen ya terutama ya. They think about lies and schemes and plans on how to destroy others to promote themselves. Mereka terus-menerus gimana ya memikirkan caranya gimana ya aku bisa menghancurkan orang lain, termasuk memfitnah orang lain agar aku sendiri bisa lebih maju. Because they themselves want to become a leader in the church. Ya, mungkin juga ini bisa terjadi di gereja. Ada yang mau menjadi pemimpin di gereja dengan cara meruntuhkan dan menjatuhkan orang lain. They start to lie, they start to cause trouble, they even slander. Mereka mulai membuat rencana jahat, bahkan fitnah atau menyakiti orang lain. That means they use their words to tear down other people viciously with their lies. Mereka memakai bibir mereka untuk menjatuhkan orang lain. And God says, I hate those who are habitual sinners, those who are swift to sin. Tuhan berkata, aku benci orang-orang yang biasa berdosa, artinya cepat untuk berjalan menuju ke yang dosa. The people that love to indulge in evil practices. Orang-orang yang sangat senang mempraktekkan hal-hal yang jahat. Especially the unrepentant Christians who always choose to betray Jesus so that they can run to evil and actively indulging in sinful pleasures to satisfy their lust. Terutama Kristen yang sangat cepat lari kepada kejahatan dan secara aktif mau menyenangkan kedagingan mereka dan hawa nafsu mereka. And many of these Christians always declare God is unconditional love. Nah, orang-orang Kristen seperti ini selalu taunya dan mau ngakunya adalah pokoknya Tuhan adalah Maha Kasih loh, nggak ada yang lain dan berhenti di situ. Yeah, but God is saying very clearly, I hate these habitual sinners. Lihat saudara, terpapar di sini Tuhan berkata, aku sangat benci Kristen-Kristen semacam ini. I hate these unrepentant Aku Christians. benci kepada Kristen-Kristen yang tidak mau bertobat seperti ini. So now you understand how deep is the deception? Saudara ngerti nggak sekarang seberapa jauhnya saudara dengan kenyataan firman Tuhan? Seberapa saudara tidak mengenal firman Tuhan? Every Sunday, they say, Jesus, I love you. Tiap minggu ngakunya, Yesus aku mengasihimu. But they do not realize God is saying this to them. Tetapi bahkan engkau tidak sadar, Tuhan berkata dia benci kelakuanmu menjijikan jikalau engkau tidak mau taat. God says, I hate those who swiftly run to sin. Yesus berkata dia benci kepada orang-orang yang begitu cepat lari kepada kejahatan. God says, I hate false witnesses who lie and pervert the truth. Tuhan berkata, aku benci saksi palsu yang berbohong dan memutarbalikkan kebenaran. These are the people who lie in court and push the blame to others
to significantly reduce their sentence. Mereka adalah orang-orang yang berbohong di pengadilan, menyalahkan orang lain untuk mengurangi hukuman mereka sendiri. What do I mean by that? Let me give you a very simple Saya kasih example. contoh ya. For example, if I alone take the blame, I will be jailed for maybe 15 years. Contoh, kalau aku sendiri yang menanggung dosa, mungkin aku akan dipenjara 15 tahun. But I purposely blame 5 other people. Tetapi aku sengaja ini memutarkan balik ke kenyataan dan menyalahkan 5 orang lagi di depanku. I push the blame to all of them. Saya menuduh yang ini, yang 5 jadi salah juga. And everyone divide the sentence. So Jadi- I get a very light sentence. Jadi ini 15 tahunnya yang seharusnya aku pikul sendiri dibagikan dengan yang lain-lain. So God hates people like that. Tuhan sangat benci orang semacam ini. Those who intentionally misrepresent or twist the written word of God in scripture. Orang yang dengan sengaja mengajarkan doktrin palsu dan memelintir firman Tuhan. These are the people who like to teach false doctrine to deceive their members and other Christians. Inilah orang-orang yang secara sengaja menipu Kristen-Kristen. False teachers are people who bear false witness about the scripture. Guru palsu, apa sih guru palsu? Guru palsu adalah guru yang mengajarkan doktrin yang palsu. Itulah guru palsu. God says, I hate those who sow discord out of strife. Tuhan berkata, aku benci mereka yang menabur perselisihan di antara saudara. People who are envy, they practice jealousy, of pride, especially in church or in the ministry. Orang-orang yang iri hati, sangat sombong, terutama yang melayani di gereja. They like to start factions. They are quarrelsome. They like to cause fights and divisions. Mereka sangat suka memulai pertengkaran, memisahkan. Setelah itu mereka berantem, gosip-gosipan. What is the meaning of starting factions? Apa sih artinya memulai suatu perkara, memulai suatu pertengkaran? It means that they like to turn one party against the other. Ya, artinya ini mereka akan cari gabungan. Ini kelompok A ya dikumpulin untuk ini tidak senang kepada kelompok B. When they don't get their way, they go and talk bad about this person to that person and get them both to fight, and then they will Mereka get their way. mengadu domba. Sewaktu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau, mereka menggunakan orang, mereka menggunakan si A untuk memberontak kepada si B, dan akhirnya terjadi pertengkaran. God says, I hate people who sow discord. Tuhan berkata, aku benci orang yang menabur perselisihan. That includes people who do not keep the peace at home. Itu termasuk juga orang-orang yang tidak mau menjaga damai di rumah tangga. Meaning to say, if the father caused the children to hate their mother, Artinya, contoh bisa ada bapak yang ini mengajak anaknya untuk membenci ibunya. or maybe it's the other way around. The mother tell lies to the children about the father so that the children will hate the father. Atau bisa sebaliknya, ini si mama kompor-komporin anaknya sehingga anaknya membenci ayahnya. God says, I hate this kind of people the Tuhan most. berkata, aku benci orang-orang seperti ini, menjijikan bagiku. These are the people that like to sow discord even Inilah in their own home. orang-orang yang suka menabur perselisihan, bahkan di rumah tangganya sendiri ditaburkan. So you can see a pattern. Lihat saudara polanya. Lihat nggak? When they are in the workplace, they sow discord. Sewaktu mereka ada di pekerjaan mereka, mereka menabur perselisihan. Whenever they are in church, they sow discord. Sewaktu mereka nanti masuk ke gereja, mereka nabur perselisihan. And when they are at home, they also sow discord. Sewaktu mereka di rumah juga ditaburkan perselisihan. They like to cause people to quarrel and fight Mereka sangat suka ini adu domba sehingga orang berantem. because they themselves are quarrelsome. Karena mereka itu adalah memang ini pola mereka, orang yang suka bertengkar berantem. So according to scripture, Jesus also declared these are the things that are extremely offensive and disgusting to God. Sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan sendiri juga menyatakan inilah hal-hal yang sangat menyinggung dan menjijikkan bagi Tuhan. In Leviticus 18:22, this is what the Bible says, you shall not lie with a man as with a woman. It is an abomination. Oke, ini juga adalah yang sangat
dibenci Tuhan. Imamat pasal 18 ayat 22. Janganlah kamu tidur dengan laki-laki seperti dengan perempuan. Itu adalah kekejian. I hope now you can understand and see very clearly that yes, God will get offended. Jadi saya berharap ya, dari semua firman yang sudah dipaparkan, saudara udah mulai ngerti. Bukan cuma saudara loh yang suka main tersinggung. Tuhan juga bisa tersinggung loh oleh kelakuanmu. Now we look at Leviticus chapter 20 verse 13. Ayo sama-sama kita lihat Imamat pasal 20 ayat 13. If a man lies intimately with a male as if he were a woman, both men have committed an offense, something perverse, unnatural, abhorrent, abomination, and detestable. They shall surely be put to death, their blood shall be upon them. Jika seorang laki-laki tidur atau mesra dengan laki-laki seolah-olah dia itu perempuan, kedua laki-laki itu telah melakukan pelanggaran, sesuatu yang sesat, tidak wajar. Nah, ini di versi bahasa Indonesia nggak ada ya. Ini tolong di capture. Apa yang Tuhan katakan bukan cuma tidak wajar tapi menjijikkan. Adalah suatu yang keji dan menjijikkan. Mereka pasti akan dihukum mati. Darah mereka akan menimpa mereka. So my friends, let us be very clear. Saudara-saudara, tolong kita harus jelas. Homosexuality is written in scripture as an offense in the sight of God. Homoseksualitas tertulis dalam Alkitab adalah hal yang menyinggung Tuhan dan adalah suatu pelanggaran bagi Tuhan. The Bible tells us God is very offended and extremely disgusted by homosexual practices. Tuhan berkata di sini, baca sendiri saudara, Tuhan sangat tersinggung dan sangat muak dengan praktek homoseksual. So according to the Bible, it is correct to say God does not approve and will never accept such a detestable abomination. Jadi saudara baca sendiri tolong dan ketahuilah Tuhan tidak pernah menyetujui dan tidak akan menerima yang dia anggap sebagai suatu kekejian dan menjijikkan seperti itu. And God even declares in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10 that all those who practice homosexuality, meaning lesbian, gay, and bisexuals, or those that are effeminate by perversion, meaning transgender, will never enter into heaven. Dan nanti saudara pulang, saudara bisa baca di 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Tuhan sendiri berkata dia sangat membenci semua yang mempraktekkan homoseksualitas. Apa sih artinya? Itu termasuk lesbian, gay, atau bisexual, atau banci, atau transgender. Dan orang-orang seperti ini sudah dijanjikan tidak akan masuk surga. So let us understand very, very clearly. Jadi tolonglah kita harus mengerti fakta yang satu ini dengan jelas. God does not approve or accept LGBT. Tuhan tidak pernah menyetujui atau menerima yang namanya LGBT. And it is clearly written in the Bible, God declares that all LGBT will never enter Dan into heaven. sudah diulang-ulangin di firman Tuhan, Tuhan sudah menyatakan semua yang mempraktekkan LGBT tidak akan masuk dalam kerajaan Tuhan. This is already a proven fact in the Bible. Ini sudah menjadi fakta dan kenyataan di Alkitab. There is no need to debate anymore. Tidak perlu lagi diperdebatkan. I don't understand why people just can't read the Bible and Saya accept the juga truth. tidak mengerti kenapa banyak sekali orang entah tidak tahu baca firman Tuhan atau tidak tahu membaca firman Tuhan, ya masih tidak ngerti-ngerti firman Tuhan. So we know according to scripture, all practicing LGBT pastors and churches are offensive and they are detestable to God. Jadi dengar, untuk di Indonesia mungkin masih kaget-kagetan, tetapi bagi yang di Singapura udah ada gereja homoseksual, oke? Jadi para pendeta dan gereja-gereja semacam ini yang semua membernya adalah LGBT, engkau menyinggung Tuhan dan kelakuanmu memuakkan bagi Tuhan. You will be shocked
when I share with you the statistics, more than 40% of Bible school students in the US are practicing LGBT. Saudara akan terkejut kalau saya membagikan statistik di ini sekolah Alkitab di Amerika Serikat. 40% dari murid-murid yang ada di sekolah Alkitab itu mempraktekkan homoseksual dan menyetujui homoseksual. And there are more and more LGBT churches coming up. Dan makin banyak terlahir. Sudah ada 4 di Singapura. Saya yang tidak tahu di Indonesia. Tetapi makin banyak gereja demi gereja dibuka. Pendetanya LGBT, jemaatnya LGBT, semua LGBT di And situ. they're telling people that God has no gender. Dan yang teologi yang dia ajarkan adalah Tuhan tidak memiliki kelamin. And He approves. Jenis kelamin. And He approves of LGBT practices. Dan oleh karena Tuhan tidak memiliki jenis kelamin, makanya Tuhan sendiri yang menyetujui dan melahirkan LGBT. But we have confirmed in Scripture Tapi saudara, tolong saudara, baca lagi firman Tuhan. that all practicing LGBT pastors and churches are very offensive and they are detestable to God. Sini sudah jelas-jelas bagi siapapun. Mau itu pendeta, mau itu jemaat, mau itu orang biasa, pokoknya yang mempraktekkan LGBT, firman Tuhan berkata itu sangat menjijikkan, sangat menyinggung Tuhan. And they also deceive many others to accept and practice the very abomination that God hates. Dan bukan cuma sekedar ini mereka juga ini memancing orang lain, mengajak orang lain untuk mempraktekkan abominasi yang Tuhan tidak menyetujui. So I can only plead with all my brothers and sisters. Saya cuma bisa memohon kepada saudara-saudariku. I humbly plead with all of you. Dengan rendah hati aku mohon kepada kalian semua. Stop being deceived. Berhentilah tertipu. Read your Bible. Tolong baca firman Tuhan. Jangan cuma sekedar dengar khotbah. Know the truth. Biar engkau tahu apa yang dikhotbahkan sesuai enggak di firman Tuhan. So that the truth shall save your life. Sebab firman Tuhan berkata, kebenaran firman Tuhan akan membebaskanmu, akan membawa kemerdekaan bagi jiwamu. You can see from here God's love is not unconditional. Lihatlah saudara, dari sini kasih Tuhan enggak ini loh, buta loh. Enggak semua kelakuanmu juga diterima, enggak seperti ini loh. It is very conditional. Ada kondisi tertentu loh. God says stop sinning. Tuhan berkata berhenti engkau berbuat dosa. You want my love? Engkau mau menikmati kasih Tuhan yang You sejati. want my approval? Saudara mau disetujui Tuhan, Obey me. taat kepada Dia. Stop sinning. Berhenti berbuat dosa. How many of us will listen? Seberapa dari kita yang benar-benar mau mendengar? Luke 13:3. God says, I tell you, no, but unless you repent, change your mind for the better, and heartily amend your ways with abhorrence of your past sins, you will all likewise perish and be lost eternally. Slide berikutnya ya, Lukas pasal 13 ayat 3. Lihat saudara firman Tuhan. Tidak kataku kepadamu, tetapi kecuali jika kamu bertobat. Apa sih bertobat? Berubah pikiran menjadi lebih baik. Dan dengan sepenuh hati mengubah caramu. Ini sekali lagi di versi Alkitab nggak ada. Dengan benci terhadap dosa masa lalumu. Kamu semua akan binasa dan hilang selamanya. So Jesus is very clear. He says, unless we learn to hate our past sins, Christians will surely perish in their sins. Sangat jelas di sini dikatakan kecuali kita belajar untuk membenci dosa kita, dosa masa lalu kita, setiap kita akan binasa dalam dosa kita sendiri. Yes, my friends, God's love is conditional. Iya tuh saudara, ini loh kasih Tuhan ada kondisinya loh, bukan buta, semua juga bisa. Juga oke. After we read this verse, I'm sure all of us will agree repentance is compulsory. Setelah kita baca ayat yang satu ini, saya berharap setiap kita ngerti
Pertobatan itu adalah suatu keharusan bagi seorang Kristen sejati. Kecuali saudara seumur hidup mau jadi Kristen abal-abal, Kristen KTP. Only a fool will continue to say, I'm under grace, I no need to repent. Cuman orang-orang yang bodoh, yang selalu berkata, nggak apalah, nggak pedulilah, aku di bawah kasih karunia kok, Tuhan maha kasih kok, titik di situ. The Bible says, repentance is compulsory. Firman Tuhan berkata, pertobatan adalah keharusan. So do we want to continue to believe all the hyper grace pastors and the word of faith pastors? Or do you want to obey the word of God? Jadi pilihan ada di tangan saudara, mau terus-menerus percaya kepada pengkhotbah tentang kasih karunia berkelebihan, teologi kemakmuran, atau saudara mulai mau menata diri, baca firman Tuhan sendiri. So you decide, my friends. Saudara harus memilih dengan tegas. Now let us move on to the second point, Isaiah 58 verse 4 to 8. Poin berikutnya, Yesaya pasal 58 ayat 4 sampai 8. Why do we fast for the wrong reasons? Oke, tadi dikatakan Tuhan tersinggung jikalau kita itu berpuasa dengan alasan yang salah. Your fast lead to quarreling and fighting, to lashing out with violent blows. On a day like today, fasting like yours will not make your voice heard on high. Is this the sort of fast I want? A day when a person mortifies himself? Is the object to hang your head like a reed and spread sackcloth and ashes under yourself? Is this what you call a fast? A day that pleases Adonai. Here is the sort of fast I want. Releasing those unjustly bound, untying the thongs of the yoke, letting the oppressed go free, breaking every yoke, sharing your food with the hungry, taking the homeless poor into your house, clothing the naked when you see them, fulfilling your duty to your kinsmen. Then your light will burst forth like the morning, and your new skin will quickly grow over your wound, meaning healing. Your righteousness will precede you, and Adonai's glory will follow you. Oke, ayo sama-sama kita lihat bagi yang suka berpuasa dengan motivasi memelintirkan firman Tuhan. Ayo sama-sama kita lihat firman ini. Sesungguhnya kamu berpuasa tapi sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Inilah jenis puasa yang aku inginkan. Melepaskan mereka yang terikat secara tidak adil. Melepaskan tali kuk, membebaskan yang tertindas. Mematahkan setiap kuk, berbagi makanan dengan yang lapar. Membawa tunawisma miskin ke rumahmu. Memberi pakaian ketika melihat yang telanjang. Memenuhi tugasmu untuk kerabatmu. Maka terangmu akan menyeruak seperti pagi hari. Kulitmu yang baru akan segera tumbuh menutupi lukamu. Artinya ada penyembuhan. Kebenaranmu akan mendahuluimu dan kemuliaan Tuhan akan mengikutimu. Yes, my friends, we fast only when we are instructed to fast. Iya, lihat saudara. Berpuasa itu harus sesuai dengan aturan dan arahan Tuhan. It is when perhaps you're doing deliverance ministry. Contoh, sewaktu saudara mau melakukan pelayanan pelepasan. Where the Bible tells us in Matthew 17:21, but this kind of demon does not go out
except by prayer and fasting. Sewaktu firman Tuhan mengajarkan contoh yang ada di Matius pasal 17 ayat 21, setan jenis ini tidak akan keluar kecuali dengan doa dan puasa. So when we are in deliverance ministry, there are times when we need to cast out these demons, we need to fast and Jadi pray. sewaktu melayani di pelayanan pelepasan, contoh kita harus berdoa, kita harus berpuasa. Also, like when we read in Matthew chapter 4 verse 1, we know that Jesus was led by the Holy Spirit to be tempted by the devil. Contoh satu lagi, sewaktu kita lihat di firman Tuhan, yaitu di Matius pasal 4 ya, sewaktu Yesus dituntun oleh Roh Kudus untuk dicobai iblis. Please read your Bible carefully and correctly. Saudara, baca firman-Mu ya, yang jelas. Jesus was not led by the Holy Spirit to fast in the desert. Lihat ya, nanti saudara pulang baca lagi di Matius pasal 4. Baca yang jelas, Yesus ya dipimpin oleh Roh Kudus loh. Dipimpin oleh Roh Kudus untuk dicobai iblis. You see and understand that Jesus was led by the Holy Spirit to be tempted by the devil. Lihat nggak? Ngerti nggak saudara? Dituntun oleh Roh Kudus untuk dicobai iblis. Baca nanti saudara sendiri. So Jesus had to fast for 40 days. Oleh karena itu, Yesus harus berpuasa selama 40 hari. Because he knows he has to battle against the temptation. Sebab dia tahu inilah masa-masa dia harus berjuang. He fasted for 40 days and he defeated the devil. Dia itu berpuasa selama 4 hari dan dia menang 40 hari dan dia menang atas kedagingannya. So you see, Jesus did not fast so that he can fulfill his personal agenda. Lihat saudara, Yesus bukan berpuasa agar apa yang dia inginkan didapatinnya. Jesus did not fast so that he can receive something from God. Dia tidak berpuasa agar dia diberikan sesuatu dari Tuhan. So you see, my friends, Lihat enggak perbedaannya? why do people fast and say, let's fast so that God will bless the business? Hari ini orang-orang berdoa, orang-orang berpuasa dengan maksud apa? Aku berpuasa biar kontrakku datang lebih banyak. Because they want more money, they fast. Karena agenda hati mereka maunya duit lebih banyak, tapi nggak pernah mau hidup benar. Because they want a promotion at work, they fast. Nah, ada juga yang mau dapat promosi, mereka berpuasa. Is that the correct way of fasting? Kayak begini cara berpuasa yang benar? Please don't be mistaken. Tolong saudara jangan salah sangka. I'm not saying don't fast and pray. Aku tidak berkata saudara tidak perlu berdoa dan puasa ya. Jangan salah sangka ya. We fast and pray because we want to be truly repentant. Nah, kita berdoa dan berpuasa agar kita menang atas kedagingan kita. Kita benar-benar mau bertobat. We fast and pray because we want to get our lives right with God. Kita We want to berdoa please dan God. kita berpuasa karena kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hidup ini menyenangkan Tuhan. Bukan ada agenda yang lainnya. And please, my brothers and sisters, dieting is not fasting. Dan juga saudara, kalau cuman tidak makan doang dan kelakuannya masih aneh, itu bukan berpuasa, itu diet namanya. Please don't think that you can fast and then become more holy. Jangan berpikir cuman sekedar tidak makan, engkau anggap itu berpuasa, tiba-tiba ceng langsung you bisa jadi kudus. Because many people when they fast, they think of eating nice food. Sebab sewaktu mereka berpuasa pun, ini otaknya, ini ayam goreng, oke? When they fast, they think of sexual perversion. Nanti sambil berpuasa, di otaknya mikirnya aktor Korea. Many people like to fast because they want something from God. Banyak sekali orang berpuasa dengan tujuan yang salah karena mereka mau minta sesuatu dari Tuhan. So, my friends, please do not fast because you want to push God to meet your demands. Tolong saudara, motivasinya harus benar. Jangan pernah berpuasa karena engkau harus ini ya. Pokoknya Tuhan harus memberikan sampai mengabulkan semua yang kamu inginkan. Jadi itu kamu berpuasa kayak begitu. Yes, people have this thinking. I need to push God. I pray until something happens. Iya loh saudara, Kristen yang nggak tahu firman Tuhan, tiap kali doanya begini. Push, ditaruh di depan lebar-lebar. Push artinya apa sih?
pray until something happen. Itu nggak ada di firman Tuhan, saudara. God never tell you to push him. Sejak kapan Tuhan berkata engkau harus push dia? God tell you to obey him. Tuhan suruh engkau taat kepada dia. So please stop pushing God. Tolong jangan push lagi. Push, you tekan tombol salah, you masuk di jurang. Please stop telling God to meet all your demands. Tolong lagi jangan ngatur Tuhan lagi. Stop pushing God to fulfill and achieve your own personal Tolong jangan agenda. ngatur Tuhan untuk memberi kamu sesuai dengan kemauanmu. God does not exist to serve you and to serve your personal ambitions. Dia itu Tuhan loh. Dia itu ada untuk kamu melayani dia, bukan terbalik. So my friends, let us be very clear today. Tolonglah saudara-saudari, jelas, biar kita jelas semua. Stop pushing God. Tolong jangan ini push Jangan ini nekan-nekan ngatur-ngatur Tuhan. Stop forcing God. Jangan lagi maksa-maksa Tuhan, entah siapa yang Tuhan. I know some people say you must add pressure upstairs. Saya tahu, banyak di antara kalian yang diajarkan kan, kirim tekanan di atas, kurang ajar. So that God will answer your prayer. Agar Tuhan bisa lebih cepat, lebih kenceng menjawab doa saudara. My friends, it doesn't work that way. Tolong saudara, tolong. Tidak seperti ini saudara. Only foolish people that don't understand scripture will do that. Cuman orang-orang yang bodoh, tidak pernah baca firman Tuhan, nggak mengenal firman Tuhan, yang akan melakukan hal-hal demikian. Yeah, they like to say things like, by your stripes I'm healed. You must heal me now. Heal me now. Mereka suka pakai firman Tuhan di luar kontennya. Oleh karena biru-birumu engkau sembuh, engkau harus sembuhkan aku. Sekarang juga sembuh. Sekarang juga. Mereka suka lakukan hal-hal seperti And then ini. when they are not healed, they go into depression. Sewaktu mereka tidak disembuhkan, apa yang terjadi? Mereka depresi. So they fast and pray. Terus And mereka push God to heal berpuasa, them. mereka berdoa, dan push lagi Tuhan. Sekarang juga sembuh, sekarang juga sembuh. So you see, my friends, Lihat saudara, scripture tells us, do not do that. firman Tuhan mengajarkan, tolong jangan lakukan hal seperti ini. So let us be wise and obey His word. Berhikmatlah, baca nih firman-Nya dan taat kepada firman Tuhan. I thank God all of you at RGM are very wise. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Semua yang ada di RGM sangat berhikmat, amen. Yeah, amennya kenceng. Because you are so willing to learn the word of God. Sebab engkau sangat bergairah untuk benar-benar belajar kebenaran firman I Tuhan. thank God all of you at RGM will not be deceived by all these false teachers. Saya bersyukur kepada Tuhan yang ada di RGM tidak akan tertipu kepada pengajaran palsu. So now we come to the third point of the sermon. Ayo kita maju lagi ya, poin ketiga. Apa yang akan membuat Tuhan marah atau tersinggung? 1 Corinthians 11, 27 to 29. So anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. Jadi siapa saja yang makan roti ini atau minum cawan Tuhan ini dengan tidak layak, bersalah karena berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itulah sebabnya kamu harus memeriksa dirimu sendiri sebelum makan roti dan minum cawan. Karena jika kamu makan roti atau minum cawan tanpa menghormati tubuh Kristus, kamu akan makan dan minum penghakiman Tuhan atas dirimu sendiri. Yes, my friends, are you aware of the significance when you partake in Holy Communion? Jadi saudara ngerti nggak betapa pentingnya engkau ngerti firman Tuhan sewaktu engkau ikut perjamuan kudus? So please understand this very, very clearly. Tolong saudara harus ngerti yang satu ini sangat jelas. When we partake of the Holy Communion,
we become one with Christ spiritually. Sebab saat kita ikut serta perjamuan kudus, kita menjadi satu dengan Kristus. So when you become one with Christ, there must be a genuine repentance in your heart. Jadi sewaktu engkau mau menyatu dengan Kristus, harus ada pertobatan yang sejati yang engkau benar-benar mau di dalam hatimu. So listen very carefully. Dengar baik-baik, tolong, ini sangat penting. The willfully unrepentant Christian intentionally defiles and desecrates the body and the blood of Christ. Orang yang dengan sengaja tidak mau bertobat, hidupnya menajiskan. Sewaktu mereka memakan roti dan cawan itu, mereka menodai tubuh Kristus. Let me give you a very simple Saya kasih example. contoh ya, contoh. If you are still watching pornography, Contoh, kalau engkau masih nonton pornografi, you refuse to repent, engkau tidak mau bertobat ya, tidak mau. then you partake Holy Terus Communion. engkau makan itu perjamuan kudus. You intentionally defile and desecrate the body and the blood of Christ. Dengan sengaja engkau menajiskan dan menodai tubuh dan darah Kristus. Dengan sengaja. The unrepentant Christian partake of Christ in an unworthy manner because their habitual sin dishonors Christ. Dengan cara begini, Kristen palsu abal-abal yang tidak mau bertobat, ya secara biasa ya, mereka anggap itu adalah suatu biasalah, mereka tidak layak untuk mengikuti perjamuan kudus. So, before we partake of Holy Communion, we must be like David. We must say, Lord, search me and know my heart. Jadi di sini kita diajarkan, kita harus jelas, jangan sembarangan. Sebelum kita memakan roti dan cawan, kita harus sama seperti Daud, punya niat yang berkata kepada Tuhan, Tuhan ujilah aku Tuhan, lihatlah hati dan pikiranku. And test and see if there's any offensive way in me. Dan apakah kehidupanku ini menyinggungmu? So now you understand, my friends. Saudara udah ngerti belum sekarang? Do not partake of the Holy Communion when you are still practicing sin habitually. Sewaktu engkau terus-menerus masih mempraktekkan dosa, engkau tidak layak memakan roti dan meminum anggur itu sesuai dengan firman ini. Even when you still have unforgiveness in your heart, Bahkan sewaktu engkau masih ada di dalam hatimu, tidak mau mengampunin orang lain, when you still quarreling and fighting and getting offended with others, masih terus berantem sama orang and you lain, partake in Holy dan Communion, kamu main seenaknya secara tidak layak memakan itu perjamuan kudus, the Bible says that's not apa honoring yang to God. akan terjadi? Apa yang firman Tuhan katakan itu tidak menyenangkan Tuhan. And when you do not honor God, you eat and drink judgment and curses upon yourself. Dan baca sendiri firman Tuhan, karena jika kamu makan roti atau minum cawan tanpa menghormati tubuh Kristus, kamu makan dan minum penghakiman Tuhan atas dirimu sendiri. When we do not genuinely repent and cleave to Christ to become one body with Him, Sewaktu kita tidak mau bertobat dan tidak mau melekat kepada Tuhan, we effectively reject His salvation. kita sudah menolak keselamatannya. This you have already learned in the last session according to John chapter 3 verse 18. Saudara sudah belajar di sesi yang Sabtu lalu, yaitu ada di Yohanes pasal 3 ayat 18. So how can you partake in Holy Communion if you are not one with Christ? Jadi gimana saudara bisa mengambil bagian di dalam perjamuan kudus jika saudara tidak mau bertobat dan mau berjuang untuk bersatu dengan Dia? And there's one very important thing I need to share with all Dan of you. ada satu hal yang sangat penting yang saya harus bagikan kepada saudara. Partaking in Holy Communion
it does not heal cancer or sickness. Ini banyak orang yang salah mengerti, entah belajar di mana. Tolong saudara, memakan ini roti dan meminum cawan ya dari cawan itu bukan tentang kesembuhan jasmani. Why do I bring this up? Kenapa saya harus mengajar yang satu ini? Because I've seen this so many times. Sebab aku banyak melihat jemaat-jemaat entah belajar dari mana. People are so fearful of their sickness, their cancer. Orang begitu takut akan penyakit ya atau kanker ya, apalagi COVID ya, waktu COVID ya. And then I don't know who started this trend. Aku nggak tahu ada nggak di Indonesia, COVID datang tiap hari perjamuan kudus. When they are sick, they are not well, they eat Holy Communion. Waktu sakit, ini ya badan lemah, makannya perjamuan kudus. No, my friends, please don't do that. Tolong jangan lakukan hal seperti ini. You got headache, you eat Panadol. Kalau sakit kepala, makan Panadol, jangan makan perjamuan kudus. You masuk angin, you eat tolak angin. Masuk angin, paling mantep itu tolak angin. Jangan dimakan perjamuan kudus. You got cancer, you go for chemotherapy. Kalau dapat kanker, pergi ke cari dokter onkologis. So please don't be deceived. Tolong jangan ditipu. Entah kalian ditipu siapa atau entah siapa yang ngajar. Kalau sakit tiap hari, perjamuan kudus. There's only so much that God can accept. Ya ini loh, ada loh ketentuan Tuhan, tolong dibaca baik-baik. Stop pushing God. Berhentilah engkau mengatur-ngatur Tuhan. As you eat the Holy Communion, heal me, heal me. Sewaktu engkau makan itu roti sambil engkau memerintahkan, begini, sembuhkan aku, kayak begitu, kayak dijimatin, itu perjamuan kudus kamu jimatin. And then when you're not healed, you get disappointed. Setelah engkau masih tetap kena COVID, masih tetap tidak sembuh, engkau marah kepada Tuhan, tersinggung sama Tuhan. Right? You're angry with God. Iya kan? Banyak kan yang marah sama Tuhan, tersinggung sama Tuhan. Did God lie to you? Emang Tuhan nipu sama kamu? No. Enggak, firmannya udah jelas kok. The one that lied to you is the one that told you to eat the Holy Communion. Yang nipu kamu itu yang ngajarin kamu makan perjamuan kudus waktu kamu So sakit. why are you angry with God? Kenapa aku kok marahnya, kok tersinggungnya sama Tuhan? Isaiah 1:11 to 13. Ayo sama-sama kita lanjutkan. Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 13. What are your multiplied sacrifices to me? What makes you think I want all your sacrifices without your repentance, says the Lord? I have had enough of your burnt offering of rams and the fat of well-fed cattle without your obedience. And I take no pleasure in the blood of bulls or lambs or goats offered without repentance. When you come to appear before me, who requires this of you? This trampling of my temple courts by your sinful feet. Do not bring worthless offerings again. Your incense is repulsive to me. It disgusts me. Your new moon and Sabbath observance, the calling of assemblies. I cannot endure wickedness, your sin, your injustice, your wrongdoing, and the squalor of the festive assembly. Ini sekali lagi beda dengan versi Alkitab Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 13. Apa gunanya pengorbananmu yang berlipat ganda untukku? Apa yang membuatmu berpikir aku menginginkan semua pengorbananmu tanpa pertobatanmu, kata Tuhan. Aku sudah muak dengan persembahan bakaranmu dari domba jantan dan lemak dari ternak yang diberi makan dengan baik tanpa kepatuhanmu. Dan aku tidak menyukai darah lembu atau domba atau kambing dipersembahkan tanpa pertobatan. Ketika kamu datang menghadapku, siapa yang menuntut ini darimu? Menginjak-injak pelataran bait suciku dengan kakimu yang berdosa? Jangan membawa persembahan yang tidak berguna lagi, yang menjijikkan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah, aku tidak tahan lagi melihatnya. Karena perayaanmu dan pertemuan ibadahmu itu penuh kejahatan, dosa, ketidakadilan, kesalahan, dan kemelaratan. And in verse 14 to 17, God says, I hate the hypocrisy of your new moon festivals and your appointed feasts. They have become a burden to me.
I'm weary of bearing them. So when you spread out your hands in prayer, pleading for my help, I will hide my eyes from you. Yes, even though you offer many prayers, I will not be listening. Your hands are full of blood. Wash yourselves, make yourselves clean. Get your evil deeds, your sins out of my sight. Stop doing evil. Learn to do good. Seek justice. Rebuke the ruthless. Defend the fatherless. Plead for the rights of the widow in court. Sambung ayat 14 sampai 17. Aku benci kemunafikan bulan barumu dan hari besar yang dirayakanmu. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku lelah menanggungnya. Jadi ketika kamu mengulurkan tanganmu dalam doa dan memohon bantuanku, aku akan menyembunyikan mataku darimu. Ya, meskipun kamu banyak berdoa, aku tidak akan mendengarkan. Tanganmu penuh dengan darah. Basuh dirimu, bersihkan dirimu, singkirkan perbuatan jahatmu, dosa-dosamu dari pandanganku. Berhenti berbuat jahat. Belajar berbuat baik. Carilah keadilan. Tegur yang kejam. Bela anak yatim. Perjuangkan hak janda di pengadilan. So remember, my friends, after reading this portion of scripture, Lihat saudara, setelah engkau membaca semua ayat ini, repentance is compulsory. bukankah pertobatan itu adalah suatu hal yang mutlak? And now I hope you completely understand what God means when He says, obedience is better than sacrifice. Saya berharap sewaktu engkau membaca kebenaran firman ini, tiba-tiba engkau akan ngeh. Oh iya ya, Tuhan berkata ya, pertobatan itu lebih jauh, lebih penting dari persembahan kurbanmu. God knows the heart of man. Sebab Tuhan tahu loh hati manusia. And God hates the hypocrisy. Dan Tuhan sangat benci kemunafikan. 2 Peter 3:10. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will vanish with a mighty and thunderous roar, and the material elements will be destroyed with intense heat, and the earth and the works that are on it will be burned up. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Dan kemudian langit akan lenyap dengan raungan perkasa dan gemuruh. Dan unsur-unsur materi akan dihancurkan dengan panas yang hebat. Dan bumi dan pekerjaan yang ada di atasnya akan habis terbakar. So Jesus is saying very clearly, the end will come very suddenly. Yesus berkata sangat jelas, kiamat akan datang tiba-tiba. When we least expect, and many Christians will perish because they are spiritually not ready. Sewaktu kita tidak menduganya, di mana banyak Kristen yang tidak siap secara rohani. What do I mean by spiritually not ready? Apa sih maksudku secara rohani? Banyak sekali Kristen yang tidak siap. It's because they are still governed by their sinful flesh. Karena mereka masih terus-menerus diatur dan ditundukkan oleh kedagingan mereka. They still love to sin. Masih begitu senang berbuat hal-hal yang berdosa. But nevertheless, while we are dwelling here, we know God gave us humans dominion over all the plants and the animals. Tetapi saudara, selagi kita ada di muka bumi ini, Tuhan memberi kita kuasa atas semua tumbuhan dan hewan. That dominion means we must be taking charge with full responsibility and full accountability. Apa sih artinya kita itu diberi kuasa? Artinya kita itu memiliki kuasa atas kehidupan kita ini. To take charge means we are responsible to ensure a good quality of life for everyone and everything, and that includes all the plants, the animals, and the environment as a whole. Apa sih artinya kita diberi kuasa, kita diberi wewenang? Artinya kita harus hidup bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Penuh dengan akuntabilitas. Ya, bertanggung jawab kepada orang-orang sekeliling kita. Bertanggung jawab terhadap dunia ini. Termasuk bertanggung jawab terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan.
Meaning to say we must live responsibly while we are here, even though we know everything will be destroyed by intense fire and burning. Artinya selagi kita diberi kehidupan di dunia ini, kita harus menjadi orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi di seluruh lingkungan kita ya secara keseluruhan, dengan nada yang sama kita juga diingatkan suatu hari semua ini akan musnah oleh api dan pembakaran yang hebat. So the point for this scripture is to focus on eternity. Jadi maksud dari ayat ini kita disuruh walaupun kita memiliki wewenang di bumi ini, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. 2 Peter 3:11-13 says, since all these things are to be destroyed in this way, what kind of people ought you to be in the meantime in holy behavior? And that is in a pattern of daily life that sets you apart as a believer, and in godliness, displaying profound reverence toward our awesome God, while you earnestly look for and await the coming of the day of God. For on this day, the heavens will be destroyed by burning, and the material elements will melt with intense heat. But in accordance with his promise, we expectantly await new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, seberapa benar kamu seharusnya hidup dalam perilaku yang kudus, pola hidup sehari-harimu yang membedakan kamu sebagai orang percaya, dan dalam kekudusan yang menunjukkan rasa begitu hormat dan kagum terhadap Tuhan, sambil kamu dengan sungguh-sungguh menantikan kedatangan hari Tuhan. Karena pada hari itu langit akan dihancurkan dengan cara terbakar, dan unsur-unsur materi akan meleleh oleh panas yang hebat. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita dengan penuh harap menantikan langit baru dan bumi baru di mana kebenaran berdiam. So because we already know everything will be destroyed, our focus should be on eternal life. Jadi setelah kita tahu semua akan hancur, fokus kita harus terletak pada hal-hal yang di atas. Stop focusing on the worldly pleasures. Berhentilah fokus kepada kesenangan dunia ini. God says, seek first his kingdom, meaning holy behavior. Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Tuhan, artinya hidup yang kudus. God is very specific. He says we need to live in a way, in a pattern of daily life that separates us and set us apart as a believer. Tuhan sangat jelas di sini kita disuruh, kita harus hidup kudus dengan pola kehidupan sehari-hari agar orang melihat kita, mereka bisa membedakan loh, ini Kristen palsu. And in godliness, displaying profound reverence toward our awesome God. Dan juga bagi kita ya yang disebut orang percaya, kita harus menunjukkan rasa hormat yang terdalam kepada Tuhan. So you see very clearly here, holy behavior is compulsory, godliness is also compulsory. Jadi saudara bisa melihat di sini ya, hidup kudus, hidup benar itu adalah suatu keharusan bagi orang Kristen sejati, kecuali engkau mau menjadi Kristen KTP atau abal-abal. His love is conditional. Ya, kasih Tuhan punya kondisinya. 2 Peter 3:14. So beloved, since you are looking forward to these things, be diligent and make every effort to be found by him at his return, spotless and blameless in peace, that is, inwardly calm with a sense of spiritual well-being and confidence, having lived a life of obedience to him. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha, berjuang, dan pastikan kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya sewaktu dia datang. Hidup dalam damai, yaitu ketenangan batin dan kesejahteraan jiwa dan kepercayaan diri oleh karena kamu menjalani kehidupan yang taat kepadanya. So again and again, we are commanded by the laws of Christ to be diligent, not do nothing.
Diulangin lagi, kita diperintahkan oleh hukum Kristus, kita harus rajin. We must keep the peace. Kita harus menjaga damai. We must make every effort to pursue Dan holiness. kita harus melakukan segala upaya untuk mengejar We kekudusan. must ensure that when Christ returns, we are found spotless and blameless. Dan pastikan sewaktu Kristus datang kembali, engkau dan aku bersih dan tidak ternoda. That is how we all must perform our responsibility to work out our salvation. Dengan cara inilah kita mengerjakan keselamatan kita. So my friends, please remember, do not pray or fast according to your own agenda or try to push God to fulfill your greedy ambitions using the name of Jesus in vain. Jadi tolonglah saudara, jangan sembarangan berpuasa atau berdoa yang sesuai dengan agendamu, ngatur-ngatur Tuhan dan memakai nama Tuhan dengan hal yang tidak layak. Instead, according to the written word, we must make every effort to pursue holiness. Tetapi berjuanglah untuk hidup kudus. God does not want your sacrifice without your repentance. Sebab Tuhan tidak menginginkan persembahanmu tanpa pertobatan. We know this again in Proverbs 21, where he says, the sacrifice of the wicked, the disobedient, is exceedingly disgusting and abhorrent to the Lord. Nanti saudara bisa baca sendiri di Amsal pasal 21 ayat 27. Nanti sewaktu pulang saudara akan menemukan persembahan orang yang tidak taat adalah suatu hal yang sangat dibenci dan sangat menjijikkan bagi Tuhan. How much more when he brings it with evil intention? Apalagi persembahan orang yang didatangkan dengan penuh kejahatan. So let us stop doing things that offend God. Berhentilah melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah. Let us humble our hearts and obey him. Ayolah, sama-sama kita merendahkan hati dan setiap kita taat kepada firman-Nya. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you, Lord, that you have taught us so well. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan setiap kami firman-Mu dengan baik. You have given us the assurance and the confidence to know how to serve you. Engkau sudah memberi instruksi dan arahan kepada setiap kami bagaimana kami bisa menjalankan hidup ini dan melayani-Mu. You have told us clearly that you require genuine repentance. Engkau sudah mengajarkan kami, Engkau mau kami adalah orang-orang yang tulus mau bertobat. You remind us again and again that we must pursue holiness. Kami terus-menerus diingatin oleh-Mu, kami harus hidup kudus. A godly life is compulsory. Hidup kudus yaitu sesuai dengan hukum-Mu. So Father, I pray you will empower each and every one of us here at RGM to fulfill your word. Mampukan setiap kami Tuhan yang ada di RGM agar kami bisa memenuhi firman-Mu. Because we love you, Lord. Sebab kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. We want to honor you and glorify you with our lives. Kami mau hidup ini menghormati-Mu dan memuliakan nama-Mu. So empower us by your Holy Spirit that we may fulfill your word. Mampukan kami ya Tuhan lewat Roh Kudus-Mu untuk menggenapi semua aturan dan firman-Mu. Not in our own strength, not in our own righteousness, Tidak dengan kemampuan kami, tidak dengan kehebatan kami Tuhan. but it is only through the righteousness of Christ shall we prevail. Tetapi dengan kebenaran-Mu kami akan berhasil. In Jesus' name, all of God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan. Amen. Amin. Amin.